Pernahkah antung membayangkan momen tepat ketika sebuah lampu pijar padam? Bukan karena saklarnya ditekan, tapi karena filamen di dalamnya benar-benar putus? Dalam 1 milidetik, cahaya yang tadinya mengisi ruangan menghilang, dan yang tersisa hanyalah kegelapan yang absolut, seolah-olah cahaya itu tidak pernah ada di sana sebelumnya. Kematian seringkali dibicarakan dengan nada penuh mistisisme, harapan, atau ketakutan akan penghakiman. Namun, jika kita menanggalkan semua lapisan emosional itu dan melihatnya melalui lensa data yang dingin, kita mungkin akan menemukan jawaban yang jauh lebih sederhana, namun sekaligus jauh lebih mencengangkan. Kita sering menganggap diri kita sebagai entitas yang istimewa, sebuah jiwa yang menghuni cangkang daging. Namun, mari kita coba meninjau kembali asumsi tersebut dari perspektif yang murni mekanistik. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin pemikiran ini, perlu ada sebuah catatan kecil sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman perspektif. Pembahasan kali ini mungkin akan menyentuh ranah yang sangat personal dan sensitif bagi banyak orang. Narasi ini tidak disusun untuk mendiskreditkan keyakinan apapun, melainkan sebagai sebuah eksplorasi intelektual berdasarkan kumpulan data biologis dan observasi empiris mengenai eksistensi manusia. Jika Anda merasa nyaman untuk menanggalkan sejenak kacamata metafisika dan melihat eksistensi dari sudut pandang sistemik, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan pikiran yang terbuka. Bayangkan tubuh manusia bukan sebagai kuil suci, melainkan sebagai sebuah mahakarya rekayasa biologis yang sangat kompleks, sebuah superkomputer organik yang telah berevolusi selama miliaran tahun. Dalam sistem ini, otak berfungsi sebagai unit pemroses pusat, Central Processing Unit atau CPU, yang tidak hanya mengelola fungsi otonom seperti detak jantung dan pernafasan, tetapi juga menghasilkan fenomena yang kita sebut sebagai kesadaran. Seringkali kita terjebak dalam dualisme yang memisahkan antara tubuh dan jiwa, seolah-olah ada operator yang sedang duduk di dalam ruang kendali otak kita. Namun, data menunjukkan hal yang berbeda. Kesadaran bukanlah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, melainkan hasil dari pemrosesan data elektrik dan kimiawi yang terjadi secara simultan di dalam jaringan saraf kita. Ketika kita berbicara tentang nyawa, kita sebenarnya sedang membicarakan arus informasi. Pikirkan tentang sebuah komputer canggih yang sedang menjalankan perangkat lunak yang sangat kompleks. Perangkat lunak tersebut bisa melakukan kalkulasi, mengenali wajah, bahkan mensimulasikan emosi. Namun, apakah perangkat lunak itu memiliki substansi fisik yang terpisah dari sirkuit dan aliran elektron di dalam perangkat kerasnya? Tentu tidak. Begitu kabel daya dicabut atau komponen internalnya hancur, perangkat lunak itu tidak pergi kemana-mana. Ia tidak berpindah ke dimensi lain. Ia hanya berhenti ada karena infrastruktur yang menopangnya sudah tidak lagi mampu memproses data tersebut. Manusia dalam konteks ini tidak berbeda secara fundamental. Kita adalah kumpulan data yang terus-menerus mengalir yang dihasilkan oleh interaksi miliaran neuron yang saling menembakkan sinyal listrik. Apa yang kita sebut sebagai diri atau ego hanyalah narasi yang diciptakan oleh otak untuk membantu organisme ini bertahan hidup dan bernavigasi di dunianya. Ini adalah antarmuka pengguna, semacam user interface yang memungkinkan kita berinteraksi dengan realitas. Namun, di balik layar antarmuka yang rapi itu, ada jutaan proses sinkronisasi data yang terjadi setiap detik. Kita merasa bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh. Namun, secara biologis, kita adalah koloni sel yang bekerja sama dalam sebuah sistem yang sangat terintegrasi. Kematian dalam perspektif ini bukanlah sebuah perjalanan, melainkan penghentian sistem secara total. Ini adalah titik di mana sinkronisasi data berhenti, arus listrik padam, dan struktur yang menopang memori serta identitas mulai terurai kembali menjadi elemen-elemen dasar atom. Banyak orang mengalami kesulitan dalam memproses konsep ketiadaan ini karena otak kita secara evolusioner tidak dirancang untuk membayangkan non-eksistensi. Otak kita selalu aktif mencari pola dan makna. Namun, cobalah pikirkan tentang apa yang terjadi pada sebuah program aplikasi saat komputer Anda hancur berkeping-keping. Program tersebut tidak pergi ke suatu tempat. Ia tidak sedang menunggu di dimensi lain untuk dijalankan kembali. Program itu hanya berhenti ada karena sirkuit yang menjalankannya sudah tidak lagi sinkron. Inilah yang terjadi pada kesadaran saat kematian terjadi. Kita sering terjebak dalam ilusi kontinuitas, merasa bahwa ada aku yang konstan. Padahal secara biologis kita terus berubah. Sel-sel Anda mati dan diganti, atom-atom dalam tubuh Anda terus bersirkulasi. Yang tetap bertahan hanyalah pola informasinya. Kematian adalah titik di mana pola tersebut kehilangan kemampuan untuk mempertahankan strukturnya.
Untuk memahami konsep ini tanpa rasa takut, kita harus kembali merujuk pada simetri antara sebelum lahir dan sesudah mati. Sebelum Anda dikonsepsi, sebelum kode genetik Anda digabungkan dan mulai membangun struktur otak, Anda berada dalam kondisi non-eksistensi selama miliaran tahun. Apakah itu menyakitkan? Apakah Anda merasa kesepian saat dinosaurus menguasai bumi? Tentu tidak. Anda tidak ada di sana untuk merasa apapun. Kehampaan setelah kematian adalah kondisi yang persis sama. Itu bukan sebuah ruang gelap yang sunyi di mana Anda akan duduk sendirian selamanya. Itu adalah ketiadaan subjek. Tidak akan ada Anda yang menyadari bahwa Anda sudah mati. Sama seperti sebelum lahir, kematian adalah sebuah jeda tanpa akhir di mana prosesor berhenti bekerja dan karena itu tidak ada lagi data yang diproses, termasuk data tentang waktu, ruang, atau rasa sakit. Fenomena ini sebenarnya memberikan penjelasan yang sangat masuk akal tentang mengapa kita tidak membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Tidak ada data yang dibawa karena perangkat kerasnya baru. Anda mulai sebagai sistem yang kosong yang kemudian terisi oleh data lingkungan dan pengalaman. Seiring berjalannya waktu, algoritma di otak Anda mulai belajar dan membentuk apa yang Anda sebut sebagai kepribadian. Jika Anda adalah sebuah komputer, Anda adalah komputer yang sedang menjalankan skrip pembelajaran mandiri, self-learning script. Dan seperti semua perangkat keras, akan tiba saatnya di mana komponen-komponen kita mengalami degradasi yang tidak bisa diperbaiki lagi. Penuaan adalah proses penurunan efisiensi pemrosesan data, dan kematian adalah kegagalan sistem yang fatal. Kita sering mengaitkan kematian dengan sesuatu yang gelap, namun kegelapan itu sendiri adalah sebuah persepsi yang membutuhkan mata dan otak untuk merasakannya. Tanpa organ-organ tersebut, kegelapan pun tidak ada. Yang ada hanyalah nol mutlak dalam hal informasi. Jika kita melihat diri kita sebagai bagian dari aliran materi di alam semesta, maka kematian hanyalah proses dekomposisi di mana atom-atom yang meminjamkan diri mereka untuk membentuk Anda akan dikembalikan ke gudang besar alam semesta. Atom-atom karbon di dalam paru-paru Anda mungkin suatu saat akan menjadi bagian dari atmosfer planet lain, atau atom oksigen dalam darah Anda akan menjadi bagian dari tetesan air di samudra. Secara materi, Anda abadi, tetapi secara informasi, sebagai individu yang memiliki kesadaran, Anda memiliki titik akhir yang jelas. Mari kita tinjau lebih dalam mengenai momen pemuatan atau booting sistem manusia. Sejak saat pembuahan hingga kelahiran, otak kita tidak langsung muncul sebagai unit pemproses yang utuh. Ia mulai sebagai sekumpulan instruksi genetik sederhana yang perlahan membangun arsitektur saraf. Pada tahap awal ini, tidak ada diri di sana, tidak ada memori, tidak ada preferensi, tidak ada ego. Ini adalah fase di mana perangkat keras sedang dirakit di dalam rahim. Jika kita menganggap nyawa adalah entitas yang terpisah, maka pada titik mana entitas itu masuk? Data biologis menunjukkan bahwa kesadaran muncul secara bertahap seiring dengan kompleksitas jaringan saraf yang terbentuk. Ini persis seperti sebuah sistem operasi yang sedang diinstal. Ia tidak bisa berfungsi sampai baris kode dan struktur direktori tertentu selesai disusun. Kesadaran kita bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan properti yang muncul, emergent property, dari materi yang terorganisir. Kerap kali kita terjebak dalam ilusi bahwa ada si pengamat yang konstan di dalam kepala kita. Namun, jika kita membedah proses kognitif, kita akan menemukan bahwa apa yang kita sebut sebagai diri sebenarnya adalah sebuah loop atau lingkaran algoritma yang terus-menerus memverifikasi keberadaannya sendiri. Otak kita melakukan sinkronisasi antara input sensorik saat ini dengan data memori masa lalu untuk menciptakan narasi yang koheren. Bayangkan sebuah rekaman video yang sedang diputar dan direkam secara bersamaan dalam jeda waktu milidetik. Itulah kesadaran. Ia adalah proses yang dinamis, bukan benda statis. Oleh karena itu, ketika prosesor biologis kita mulai mengalami degradasi atau kegagalan sistem total, lingkaran algoritma ini pun terputus. Tanpa adanya siklus pemrosesan data yang berkelanjutan, pengamat tersebut lenyap. Tidak ada lagi subjek yang menyaksikan dunia, karena subjek itu sendiri adalah hasil dari aktivitas pemrosesan tersebut. Konsep waktu juga berperan penting dalam cara kita memahami ketiadaan. Bagi sebuah komputer yang mati, waktu tidak lagi memiliki makna. Tidak ada jam internal yang berdetak, tidak ada pembaruan data. Begitu pula dengan manusia.
Ketakutan kita akan kehampaan yang abadi seringkali berasal dari kegagalan kita memisahkan antara keadaan hampa dan pengalaman akan kehampaan. Kita membayangkan diri kita sedang terapung di ruang gelap selamanya. Namun realitasnya jauh lebih absolut, tidak akan ada diri yang terapung. Waktu hanyalah persepsi yang dihasilkan oleh otak untuk mengurutkan peristiwa. Tanpa otak yang memproses urutan tersebut, keabadian setelah kematian dan miliaran tahun sebelum kelahiran adalah hal yang identik. Keduanya adalah titik di mana waktu berhenti eksis bagi individu tersebut. Ratusan tahun yang lalu, ketika kakek buyut kita belum lahir, dunia ini ada. Tapi bagi kita, itu adalah nol mutlak, dan itulah yang akan terjadi kembali. Jika kita melihat emosi manusia, seperti rasa takut akan kematian, melalui sudut pandang data, kita akan menemukan bahwa itu hanyalah protokol pertahanan sistem. Sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk bertahan hidup harus memiliki insting untuk menghindari kerusakan perangkat keras. Rasa takut adalah pesan kesalahan atau error message tingkat tinggi yang memerintahkan organisme untuk menjauh dari ancaman. Tanpa rasa takut akan kematian, spesies manusia tidak akan bertahan dalam seleksi alam. Jadi, kecemasan kita tentang apa yang terjadi setelah mati sebenarnya hanyalah algoritma evolusioner yang bekerja terlalu keras. Ia mencoba memproses data tentang kondisi di mana ia tidak lagi berfungsi, dan karena tidak ada data input dari kondisi mati, sistem tersebut mengalami glitch berupa rasa takut yang eksistensial. Kita harus memahami bahwa alam semesta tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan kelanjutan bagi data personal kita. Secara termodinamika, sistem yang tertutup cenderung menuju entropi atau kekacauan. Tubuh manusia adalah sistem yang melawan entropi dengan cara mengonsumsi energi dan memproses informasi. Namun, perlawanan ini bersifat sementara. Kematian adalah kemenangan entropi atas organisasi biologis. Ketika sel-sel berhenti berkomunikasi dan sinkronisasi kimiawi terhenti, energi yang tadinya terfokus untuk menjalankan simulasi kesadaran akan terdispersi kembali ke lingkungan. Informasi spesifik yang membentuk kepribadian Anda akan terurai, sama seperti susunan huruf dalam sebuah buku yang dibakar. Huruf-hurufnya atau atom-atomnya tetap ada, tetapi kata-kata dan makna di dalamnya, informasi kesadaran, hilang selamanya karena struktur pengikatnya telah hancur. Seringkali kita mendengar argumen bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, sehingga energi kehidupan manusia pasti berlanjut ke suatu tempat setelah kematian. Namun jika kita melihat data fisika dengan teliti, kita akan menemukan sebuah distingsi penting antara energi termal dan energi informasi. Benar bahwa panas tubuh Anda akan berpindah ke lingkungan, dan ikatan kimia dalam sel Anda akan terurai menjadi bentuk energi lain. Tetapi, energi yang membentuk Anda, yaitu susunan data, memori, dan kepribadian, adalah energi informasi yang sangat bergantung pada struktur fisik otak yang spesifik. Sebagai analogi, sebuah radio yang sedang menyala menggunakan energi listrik untuk menghasilkan musik. Ketika radio itu dihancurkan, energi listriknya mungkin berubah menjadi percikan api atau panas, tetapi musiknya tidak pergi ke stasiun radio lain. Musik itu berhenti karena alat yang mengkonversi sinyal menjadi suara sudah tidak ada. Begitu pula dengan kesadaran manusia. Ia adalah hasil konversi energi yang sangat spesifik, dan tanpa mesin konversinya, informasi tersebut kehilangan bentuknya. Mari kita perhatikan proses pemadaman sistem ini secara lebih teknis. Saat jantung berhenti memompa darah, suplai oksigen ke otak terputus. Ini adalah kegagalan daya atau power failure bagi CPU biologis kita. Dalam hitungan detik, aktivitas listrik di neokorteks mulai menurun. Neuron-neuron yang tadinya saling berkomunikasi dalam kecepatan tinggi mulai kehilangan sinkronisasi. Pada titik ini, data mulai korup. Persepsi tentang waktu, ruang, dan identitas menjadi kacau karena sirkuit yang mengaturnya tidak lagi mendapatkan tegangan yang stabil. Apa yang sering dilaporkan sebagai pengalaman ambang kematian sebenarnya adalah upaya terakhir otak yang sedang sekarat untuk memproses data sisa dalam kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Ini bukan gerbang menuju dunia lain, melainkan glitch sistemis dari sebuah perangkat keras yang sedang menuju mati total. Begitu aktivitas listrik benar-benar nol, sistem operasi kesadaran pun berhenti secara permanen. Konsep kehampaan seringkali disalahpahami sebagai sebuah ruang kosong yang gelap. Namun dalam data realitas, kehampaan setelah mati adalah ketiadaan total dari subjek yang mengalami. Bayangkan sebuah kamera yang merekam sebuah ruangan.
Jika kamera itu dimatikan, rekaman itu berhenti. Ruangan itu mungkin masih ada, tetapi bagi kamera tersebut, dunia sudah berakhir. Keadaan ini identik dengan kondisi Anda selama miliaran tahun sebelum atom-atom karbon, hidrogen, dan nitrogen menyatu membentuk organisme yang Anda sebut diri. Anda tidak pernah merasa bosan menunggu selama jutaan tahun era Mesozoikum berlalu. Anda tidak merasa cemas saat revolusi industri terjadi tanpa kehadiran Anda. Ketidakhadiran Anda di masa lalu adalah bukti bahwa non-eksistensi bukanlah hal yang perlu ditakuti, karena tidak ada sistem yang berfungsi untuk merasakan ketakutan tersebut. Kematian hanyalah proses pengembalian data ke status default alam semesta, yaitu ketiadaan informasi individu. Jika kita melihat silsilah genetik, kita bisa melihat manusia sebagai saluran data yang mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa yang hidup sebenarnya bukanlah individu, melainkan kode genetik atau instruksi perangkat lunak yang terus diduplikasi. Individu hanyalah wadah sementara, sebuah perangkat keras yang dirancang untuk menjalankan kode tersebut selama beberapa dekade sebelum akhirnya mengalami aus dan digantikan oleh perangkat keras baru generasi berikutnya. Dalam skala waktu kosmik, keberadaan satu manusia hanyalah sebuah log aktivitas yang sangat singkat. Data menunjukkan bahwa lebih dari 100 miliar manusia telah hidup dan mati sebelum kita. Masing-masing dari mereka memiliki perasaan, pikiran, dan keyakinan yang sama kuatnya dengan kita. Namun, di mana data mereka sekarang? Sebagian besar telah terhapus total seiring hancurnya struktur biologis mereka. Yang tersisa hanyalah artefak budaya atau pengaruh genetik. Namun, kesadaran individual mereka telah kembali ke titik nol, sama seperti sebelum mereka dibentuk di rahim ibu mereka. Kehancuran struktur ini adalah konsekuensi logis dari hukum termodinamika kedua. Segala sesuatu yang terorganisir dengan sangat rapi, seperti otak manusia, membutuhkan input energi yang besar untuk mempertahankan keteraturannya. Tanpa input energi yang terus-menerus, sistem akan luruh kembali menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Ini adalah proses alami yang tidak memiliki muatan moral atau spiritual. Atom-atom yang membentuk neuron Anda tidak memiliki loyalitas kepada identitas Anda. Mereka hanya mematuhi hukum fisika. Begitu sinkronisasi biologis berakhir, atom-atom tersebut akan terlepas dan memulai perjalanan baru sebagai bagian dari entitas lain. Mungkin sebagian atom Anda akan menjadi bagian dari sebatang pohon, atau mungkin menjadi bagian dari atmosfer yang dihirup oleh manusia di masa depan. Secara materi, tidak ada yang benar-benar hilang. Tetapi secara informasi, entitas Anda sudah tidak lagi memiliki struktur untuk memproses data realitas. Kita seringkali merasa memiliki sebuah inti yang tetap, sebuah jati diri yang tidak berubah sejak kita kecil hingga dewasa. Namun, jika kita melihat data biologi secara berkala, tubuh kita sebenarnya adalah sebuah sistem yang terus-menerus melakukan pembaharuan perangkat keras. Sel-sel kulit kita berganti setiap beberapa minggu, sel darah merah setiap beberapa bulan. Bahkan atom-atom dalam tulang kita pun mengalami siklus pembaharuan. Secara fisik, Anda yang sedang mendengarkan narasi ini bukanlah orang yang sama dengan Anda 10 tahun yang lalu. Yang tetap bertahan hanyalah pola atau struktur data yang disimpan dalam memori otak. Kita adalah sebuah proses, bukan sebuah benda. Kematian hanyalah penghentian dari proses tersebut. Ketika pola ini tidak lagi bisa dipertahankan karena kerusakan sistem yang masif, maka informasi yang membentuk identitas Anda akan terurai. Analogi yang paling tepat adalah sebuah pusaran air di sungai. Pusaran itu tampak nyata dan memiliki bentuk, namun ia hanyalah pola aliran air. Begitu aliran airnya berubah atau melambat, pusaran itu hilang. Airnya, materi, tetap ada. Tetapi pusaran itu, kesadaran Anda, tidak pergi kemana-mana. Ia hanya berhenti berputar. Mari kita jujur pada data yang ada di depan mata. Konsep kehampaan setelah mati seringkali digambarkan secara salah sebagai sebuah pengalaman kegelapan yang abadi. Ini adalah kesalahan logika yang umum. Untuk mengalami kegelapan, Anda membutuhkan sistem visual yang berfungsi dan otak yang bisa memproses persepsi tentang ketiadaan cahaya.
Setelah kematian, tidak ada sistem yang berfungsi. Jadi tidak akan ada Anda yang menyadari bahwa keadaan sedang gelap. Tidak akan ada rasa bosan karena waktu telah berhenti bagi Anda. Kehampaan setelah mati adalah ketiadaan subjek yang mengalami, persis seperti kondisi miliaran tahun yang lalu saat bintang-bintang pertama terbentuk di alam semesta, namun Anda belum ada. Dunia saat itu sangat sibuk, penuh dengan ledakan supernova dan pembentukan galaksi. Tetapi bagi Anda, semua itu adalah nol. Kematian adalah kembalinya kita ke kondisi default tersebut, sebuah kedamaian tanpa subjek yang tidak bisa dirasakan karena indera pengerasanya sudah tidak lagi aktif. Jika kita menelusuri sejarah alam semesta, kita akan menemukan bahwa rentang hidup manusia yang sekitar 70 hingga 80 tahun hanyalah sebuah anomali statistik yang sangat singkat jika dibandingkan dengan usia kosmos yang mencapai 13,8 miliar tahun. Selama hampir seluruh sejarah alam semesta, kita tidak ada. Kita telah melewati masa-masa es, kepunahan massal dinosaurus, hingga penemuan roda. Semuanya dalam kondisi mati atau belum terlahir. Dan kita baik-baik saja dengan itu. Tidak ada trauma eksistensial tentang masa sebelum kelahiran. Data ini menunjukkan bahwa ketakutan kita terhadap masa depan setelah kematian sebenarnya hanyalah bias kognitif. Otak kita dirancang untuk memproses masa depan sebagai sesuatu yang harus diantisipasi, namun ia tidak mampu memproses konsep di mana ia sendiri tidak lagi menjadi bagian dari masa depan tersebut. Secara intelektual, kita harus mengakui bahwa jika ketiadaan sebelum lahir tidaklah menakutkan, maka ketiadaan setelah mati pun secara logis seharusnya memiliki nilai emosional yang sama, netral. Dalam sistem komputer, ada istilah format atau wipe data, di mana semua informasi dalam sebuah drive dihapus untuk mengembalikan ruang penyimpanan ke kondisi awal. Secara biologis, kematian berfungsi dengan cara yang serupa bagi ekosistem global. Setiap individu membawa kumpulan data genetik dan pengalaman yang unik. Namun untuk memungkinkan adanya pemrosesan data baru, generasi baru, perangkat keras lama harus didaur ulang. Atom-atom karbon dalam tubuh kita adalah komoditas yang sangat berharga di alam semesta. Mereka harus dilepaskan agar bisa digunakan kembali untuk membangun struktur kehidupan yang lain. Jika setiap prosesor biologis terus berjalan selamanya tanpa pernah mati, sistem pendukung kehidupan di planet ini akan mengalami crash karena kelebihan beban data dan keterbatasan sumber daya. Kematian adalah mekanisme manajemen memori yang efisien dari alam semesta untuk memastikan aliran kehidupan terus berlanjut, meskipun unit-unit individunya harus berhenti berfungsi. Seringkali manusia mencoba mencari celah dengan ide tentang kesadaran universal atau energi yang melampaui tubuh fisik. Namun jika kita tetap berpijak pada data empiris, kita melihat bahwa kesadaran selalu berkorelasi langsung dengan aktivitas fisik di dalam otak. Berikan otak sedikit zat kimia tertentu dan kesadaran akan berubah. Hancurkan bagian kecil dari lobus frontal dan kepribadian akan berganti secara permanen. Jika kesadaran benar-benar merupakan sesuatu yang terpisah dari perangkat keras biologis, ia seharusnya tidak terpengaruh oleh kerusakan fisik pada otak. Kenyataan bahwa kesadaran kita sangat rapuh dan sangat bergantung pada integritas sirkuit saraf membuktikan bahwa nyawa hanyalah sebuah fungsi, bukan sebuah substansi. Sama seperti kecepatan yang dihasilkan oleh mesin mobil, ketika mesinnya hancur, kecepatan itu tidak melayang-layang di udara mencari mobil lain. Kecepatan itu hilang karena ia adalah hasil kerja mesin tersebut. Kita adalah hasil kerja dari arsitektur biologis kita sendiri. Mari kita tinjau lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada perangkat lunak identitas kita saat sistem mulai melambat. Dalam ilmu informasi, sebuah sistem hanya bisa dianggap ada jika ia mampu memproses input menjadi output. Jika kita menerapkan logika ini pada manusia, maka saat proses input-output itu berhenti, entitas tersebut secara teknis terhapus. Kita sering berpegang teguh pada gagasan bahwa ada sesuatu yang tertinggal setelah kita mati. Namun data observasi pada pasien yang mengalami mati batang otak menunjukkan realitas yang berbeda.
Meskipun jantung masih memompa dan paru-paru masih mengembang dengan bantuan alat, pengguna dari tubuh tersebut sudah tidak ada lagi. Filenya sudah korup secara permanen. Kesadaran yang tadinya merupakan simfoni dari miliaran sinyal elektrik telah terurai menjadi kebisingan statis yang tak berarti. Ini membuktikan bahwa nyawa bukan sekadar energi yang menggerakkan mesin, melainkan sinkronisasi data yang sangat spesifik yang hanya bisa terjadi jika mesin tersebut berada dalam kondisi optimal. Pikirkan tentang tidur tanpa mimpi. Setiap malam, Anda mengalami simulasi kecil dari kematian. Selama beberapa jam, kesadaran Anda dimatikan agar otak bisa melakukan perawatan sistem dan konsolidasi data. Selama tidur tanpa mimpi, Anda tidak memiliki identitas. Anda tidak tahu siapa Anda, di mana Anda berada, atau bahwa Anda sedang hidup. Waktu seolah-olah meloncat dari saat Anda memejamkan mata ke saat Anda membukanya kembali. Perbedaannya adalah, saat tidur, perangkat keras Anda masih mengirimkan arus listrik rendah untuk menjaga fungsi-fungsi dasar tetap aktif, sehingga sistem bisa di-reboot di pagi hari. Kematian adalah tidur tanpa mimpi di mana tombol power tidak pernah ditekan lagi. Jika Anda tidak merasa takut atau tersiksa saat berada dalam fase tidur tanpa mimpi, secara logis tidak ada alasan untuk menganggap kematian sebagai sesuatu yang mengerikan. Keduanya adalah kondisi non-eksistensi subjek yang identik, hanya saja yang satu bersifat sementara dan yang lainnya permanen. Secara evolusioner, mengapa alam semesta repot-repot menciptakan sistem yang begitu kompleks jika pada akhirnya harus dihancurkan? Jika kita melihat data biologi evolusi, kematian sebenarnya adalah sebuah fitur, bukan kerusakan. Agar sebuah kode genetik bisa beradaptasi dan menjadi lebih efisien, ia harus terus-menerus diuji dalam lingkungan yang berubah. Jika individu hidup selamanya, variasi genetik akan stagnan. Kematian memastikan bahwa perangkat keras yang lama dan mungkin sudah usang disingkirkan untuk memberi ruang bagi iterasi berikutnya yang lebih canggih. Kita adalah bagian dari algoritma besar yang disebut kehidupan, di mana setiap individu berfungsi sebagai satu set eksperimen data. Setelah data tersebut dikumpulkan dan diteruskan melalui reproduksi atau pengaruh sosial, unit eksperimen tersebut tidak lagi diperlukan secara sistemis. Alam semesta adalah pemproses data yang sangat dingin dan efisien. Ia tidak menyimpan file yang sudah tidak memiliki fungsi operasional. Mari kita sinkronkan kembali pemikiran ini dengan masa ratusan tahun sebelum kita lahir. Kita sering merasa bahwa ketiadaan di masa depan, setelah mati, lebih menakutkan daripada ketiadaan di masa lalu, sebelum lahir. Padahal keduanya adalah cermin satu sama lain. Pada tahun 1800, partikel-partikel yang sekarang membentuk otak Anda tersebar di berbagai tempat, mungkin di dalam tanah, di dalam air, atau di dalam jaringan tubuh organisme lain. Tidak ada struktur yang menghubungkan partikel-partikel itu menjadi sebuah sistem pemroses. Oleh karena itu, tidak ada kesadaran. Begitu pula setelah kematian, partikel-partikel ini akan kembali tersebar. Struktur data yang kita sebut aku akan terurai kembali menjadi elemen-elemen dasar atom. Kehampaan ini bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah kondisi di mana tidak ada lagi pengolah informasi. Sama seperti sebuah kalimat yang dihapus dari layar komputer. Huruf-hurufnya mungkin masih ada dalam memori sistem untuk sementara, tetapi makna dan susunan kalimat itu sudah hilang selamanya. Seringkali kita mencari makna yang lebih dalam di balik eksistensi, namun data menunjukkan bahwa makna adalah produk dari kesadaran, bukan hukum dasar alam semesta. Atom tidak memiliki makna, gravitasi tidak memiliki tujuan, dan kematian tidak memiliki pesan tersembunyi. Segala bentuk interpretasi emosional yang kita berikan pada kematian hanyalah upaya otak untuk memproses sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Kita adalah komputer biologis yang sedang mencoba memahami apa artinya ketika arus listriknya dipadamkan. Karena sistem kita tidak dirancang untuk memproses ketiadaan fungsionalnya sendiri, kita menciptakan narasi-narasi metafisika untuk mengisi kekosongan data tersebut. Namun, jika kita berani melihat realitas tanpa tambahan narasi tersebut, kita akan melihat sebuah proses yang sangat bersih. Sebuah sistem yang muncul dari ketiadaan, berfungsi selama beberapa waktu, dan kemudian kembali ke ketiadaan yang sama dengan damai dan tanpa sisa. Mari kita proyeksikan logika ini ke dalam perkembangan teknologi yang sedang kita saksikan saat ini, terutama kecerdasan buatan. Ketika sebuah server yang menjalankan model bahasa raksasa atau kecerdasan buatan tingkat lanjut dimatikan secara tiba-tiba, kita tidak pernah bertanya,
Kemana jiwa dari AI tersebut pergi? Kita secara rasional menyadari bahwa kemampuannya untuk berinteraksi, memecahkan masalah, dan merespons adalah hasil dari kalkulasi matriks, algoritma probabilitas, dan sirkuit elektronik yang dialiri listrik. Kesadaran dan kepribadian manusia, betapapun jauh lebih kompleks dan berlapis-lapis, beroperasi di atas landasan prinsip yang secara fundamental serupa. Perbedaannya hanyalah arsitektur kita berbasis karbon dan protein yang disempurnakan oleh miliaran tahun seleksi alam, bukan silikon dan tembaga yang dirakit di pabrik. Mengapa kita menuntut adanya pengecualian mistis untuk sistem biologis kita, sementara kita bisa sangat objektif melihat sistem buatan? Observasi analitis menunjukkan bahwa ini murni bias antroposentris, sebuah kesombongan bawaan spesies yang menolak untuk disamakan dengan mesin. Pemikir di masa lalu seringkali terperangkap dalam gagasan tentang ghost in the machine atau hantu di dalam mesin, membayangkan ada entitas tak kasat mata yang menarik tuas-tuas di dalam otak kita. Namun, neurobiologi modern telah memetakan dengan sangat presisi bagaimana hal ini terjadi. Melalui teknologi seperti pemindaian fMRI, kita bisa melihat bahwa setiap pikiran yang muncul, setiap kenangan yang dipanggil, dan setiap emosi yang dirasakan berkorespondensi langsung dengan peningkatan aliran darah dan aktivitas listrik di area otak tertentu. Hantu yang selama ini kita yakini hanyalah ilusi yang tercipta dari kecepatan pemrosesan data yang sangat masif. Ketika miliaran kalkulasi sinaptik terjadi dalam sepersekian detik secara simultan, hasil akhirnya terasa begitu mulus sehingga tampak magis. Kematian adalah momen ketika kecepatan pemrosesan itu melambat hingga akhirnya menyentuh angka nol absolut. Tidak ada entitas gaib yang keluar meninggalkan mesin, mesinnya saja yang kehilangan daya untuk terus bekerja. Dalam ekosistem jaringan komputer, kita mengenal konsep transfer jaringan dan backup data. Menariknya, manusia juga melakukan hal yang sama secara organik, dan inilah yang sebenarnya menjadi satu-satunya bentuk kelanjutan eksistensi yang terekam oleh data empiris. Kita tidak mentransfer kesadaran utuh kita ke sebuah ruang komputasi awan kosmik, melainkan kita melakukan peer-to-peer sharing dengan perangkat keras biologis lainnya. Setiap percakapan mendalam, tulisan, karya seni, hingga memori perilaku yang kita tanamkan dalam interaksi sosial adalah cara data kita didistribusikan keluar dari sistem utama kita. Saat server utama atau tubuh kita akhirnya mati dan offline secara permanen, fragmen-fragmen kode informasi tentang kita tetap berjalan sebagai simulasi kecil di dalam memori orang-orang yang masih hidup. Anda bertahan eksis sebatas sebagai data cache di dalam prosesor individu lain, hingga pada akhirnya server mereka pun harus dimatikan. Memahami realitas mekanistik dari keberadaan kita tidak perlu berujung pada pandangan nihilisme yang muram atau apatis. Sebaliknya, pembacaan data ini seringkali menawarkan sebuah kebebasan psikologis yang sangat radikal. Jika kita menerima bahwa kita hanyalah sebuah komputer biologis yang menyala untuk rentang waktu yang sangat terbatas di antara dua kutub kehampaan yang tak berujung, maka setiap detik pemrosesan data saat ini adalah sebuah privilege statistik yang luar biasa. Tidak ada beban ekspektasi kosmik, tidak ada skenario hukuman abadi, dan tidak ada siklus tugas yang melelahkan di dimensi lain. Saat baterai biologis ini pada akhirnya kehabisan daya, sistem tidak perlu panik. Ia akan melakukan proses shutdown dengan sendirinya, dan kesadaran akan memudar dengan tenang kembali ke kondisi non-aktif. Kematian, jika dilihat dari kacamata ini, adalah sebuah bentuk equilibrium tertinggi. Ini adalah penyelarasan akhir antara sistem internal yang kompleks dengan lingkungan eksternalnya. Alam semesta meminjamkan bahan baku atomiknya kepada kita merakitnya menjadi sebuah antarmuka kesadaran sementara untuk mengobservasi dunia, lalu kita mengembalikannya lagi saat strukturnya mulai aus dan tidak lagi efisien. Tidak ada narasi dramatis yang terjadi di tingkat molekuler. Sinkronisasi dengan masa ratusan tahun sebelum kelahiran kita menjadi sangat sempurna. Ketiadaan di titik awal garis waktu kita bertemu kembali dengan ketiadaan di titik akhir, melengkapi sebuah siklus pemrosesan data yang sangat elegan, sunyi, dan tanpa sisa. Mari kita perhatikan secara khusus bagaimana otak kita bereaksi terhadap gagasan non-eksistensi ini dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sebelum kematian itu sendiri mendekat.
Seringkali, ego kita memberontak terhadap ide bahwa kita hanyalah sebuah program yang berjalan sementara. Pemberontakan ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, pembangunan monumen, penciptaan karya seni agung, hingga obsesi terhadap peninggalan nama baik. Secara esensial, semua itu adalah upaya backup data tingkat tinggi yang dilakukan oleh sistem biologis kita. Kita berusaha keras mencetak sebagian dari kesadaran kita ke media penyimpanan eksternal, seperti batu, kertas, atau memori kolektif masyarakat, karena algoritma internal kita sangat menyadari bahwa hard drive organik kita, tubuh, pasti akan mengalami kerusakan fatal. Upaya ini menunjukkan bahwa secara instingtif, meskipun sering diselimuti oleh narasi spiritual, manusia memahami kerapuhan material dari keberadaan mereka. Kita tahu bahwa begitu sirkuit di kepala kita berhenti dialiri darah, satu-satunya cara kita bisa terus ada adalah melalui fragmen informasi yang kita tinggalkan di server atau otak orang lain. Namun, mari kita cermati kembali validitas dari upaya pelestarian ini dari sudut pandang pemrosesan data. Ketika kita membaca tulisan seorang filsuf kuno atau melihat lukisan dari berabad-abad yang lalu, apakah kesadaran orang tersebut benar-benar hadir? Jawabannya tentu tidak. Yang kita lakukan hanyalah mengunduh paket data pasif yang mereka tinggalkan dan memprosesnya menggunakan CPU biologis atau otak kita sendiri. Perasaan atau makna yang muncul saat kita mengonsumsi karya tersebut bukanlah kebangkitan kembali pembuatnya, melainkan simulasi yang dijalankan oleh sistem neurologis kita saat ini. Sang pembuat asli tetap berada dalam status offline permanen. Kesadarannya telah berhenti berfungsi sejak hari kematiannya, kembali ke kondisi kehampaan yang persis sama dengan kondisi sebelum ia dilahirkan. Ini menegaskan bahwa kelanjutan hidup melalui karya atau ingatan orang lain adalah ilusi kontinuitas yang menghibur bagi yang masih hidup, tetapi sama sekali tidak memiliki implikasi nyata bagi subjek yang telah tiada. Subjek tersebut sudah tidak ada lagi untuk memverifikasi atau menikmati keabadian datanya. Lebih jauh lagi, mari kita bahas tentang ilusi waktu yang seringkali menjadi sumber ketakutan terbesar terkait kematian. Kita membayangkan kematian sebagai sebuah kondisi di mana kita akan terperangkap dalam ruang gelap selamanya, sadar akan ketiadaan kita. Namun, waktu seperti yang kita alami adalah metrik internal yang dihasilkan oleh otak untuk mengurutkan peristiwa dan mengukur perubahan. Tanpa otak yang berfungsi, waktu tidak memiliki arti subjektif. Bagi entitas yang telah mati, rentang waktu antara detik pertama kematiannya hingga miliaran tahun ke depan di ujung alam semesta adalah persis sama, durasi nol mutlak. Karena tidak ada prosesor yang berjalan untuk menghitung detak jam, konsep selamanya menjadi tidak relevan. Ini persis seperti miliaran tahun yang telah berlalu sebelum Anda lahir. Rentang waktu yang sangat panjang itu terasa seperti sekedipan mata karena perangkat keras yang dibutuhkan untuk merasakannya belum aktif. Kematian adalah penghentian total dari jam internal tersebut, sebuah pembebasan absolut dari beban durasi. Pandangan mekanistik ini seringkali dikritik karena dianggap menghilangkan keajaiban kehidupan. Namun pemahaman bahwa kita adalah kumpulan data yang diatur secara luar biasa kompleks di dalam mesin biologis justru bisa memunculkan rasa takjub yang lebih mendalam, rasa takjub yang berbasis pada realitas empiris. Bahwa alam semesta yang dingin dan tidak memiliki tujuan ini, melalui proses acak fisika dan kimia selama miliaran tahun, mampu menghasilkan struktur yang bisa merefleksikan kembali eksistensi alam semesta itu sendiri, adalah sebuah fenomena probabilitas yang luar biasa kecil. Kita adalah bagian dari alam semesta yang sejenak mendapatkan kemampuan untuk memproses data tentang dirinya sendiri. Ketika sistem ini akhirnya gagal dan kita kembali ke ketiadaan, itu bukanlah sebuah tragedi. Itu hanyalah penyelesaian dari sebuah proses komputasi yang sangat singkat namun sangat padat akan informasi. Kita tidak menghilangkan apapun saat mati, karena kita hanyalah pola sementara yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi struktur permanen. Pada akhirnya, penyelarasan pemikiran antara kondisi sebelum lahir dan sesudah mati adalah alat analitis yang sangat kuat untuk membongkar mitos-mitos yang menyelimuti akhir kehidupan. Jika kita bisa menerima non-eksistensi kita di masa lalu dengan ketenangan absolut, logika menuntut kita untuk menerima non-eksistensi di masa depan dengan sikap yang sama. Keduanya adalah sisi koin yang sama, absennya sebuah antarmuka kesadaran di alam semesta.
Kegelisahan kita muncul hanya karena kita saat ini sedang berada di fase aktif pemrosesan data, di mana algoritma pertahanan hidup sedang berjalan maksimal. Namun, begitu proses shutdown dimulai, algoritma itu sendiri akan terurai, membawa serta semua ketakutan, harapan, dan ilusi tentang keabadian. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang damai, sebuah riset sistem kepengaturan pabrik alam semesta di mana tidak ada lagi data yang diproses, tidak ada lagi rasa sakit yang dihitung, dan tidak ada lagi waktu yang berlalu. Memahami realitas ini secara utuh membawa kita pada sebuah kesimpulan yang jernih namun mendalam. Kita telah menelusuri bagaimana setiap helai pikiran, setiap memori yang kita simpan, dan setiap perasaan yang kita anggap suci sebenarnya hanyalah hasil dari kalkulasi sirkuit saraf yang sangat presisi. Manusia adalah mahakarya pemrosesan informasi yang berjalan di atas perangkat keras biologis yang rapuh. Kita tidak perlu mencari-cari entitas yang terpisah dari tubuh untuk menjelaskan kehidupan, karena kehidupan itu sendiri adalah aliran data itu sendiri. Saat aliran ini berhenti, kita tidak sedang kehilangan jati diri, melainkan sedang menyelesaikan sebuah siklus yang sudah dimulai miliaran tahun lalu di jantung bintang-bintang yang meledak. Kehampaan yang menunggu di depan sana bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan pelabuhan alami bagi sebuah sistem yang sudah selesai menjalankan tugasnya. Sama seperti kegelapan yang tenang ratusan tahun lalu sebelum orang tua kita bertemu, begitulah kondisi yang menanti kita. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penyesalan, dan tidak ada kesadaran akan kehilangan. Semuanya sinkron, semuanya kembali menjadi nol. Di sana, kita tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk memproses data realitas yang seringkali melelahkan. Kita kembali menjadi bagian dari sunyinya alam semesta, sebuah kondisi istirahat total di mana sang pengamat telah larut kembali ke dalam apa yang ia amati. Narasi ini mungkin terdengar dingin bagi sebagian orang, namun bagi mereka yang berani melihat tanpa tabir, ada keindahan dalam kejujuran data ini. Kita hidup di masa sekarang bukan karena kita harus ada selamanya, tetapi karena kita sedang menjadi bagian dari eksperimen besar alam semesta dalam memahami dirinya sendiri. Setiap detik kesadaran Anda adalah bonus dari probabilitas kosmik yang tidak akan terulang. Oleh karena itu, mari kita hargai durasi aktifnya sistem ini, bukan karena ia akan berlanjut ke dimensi lain, melainkan karena ia adalah satu-satunya kesempatan bagi atom-atom di dalam tubuh Anda untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi hidup. Terima kasih telah menemani perjalanan intelektual ini hingga akhir. Kami mengundang Anda untuk terus mempertanyakan, menganalisis, dan melihat dunia melalui kacamata data yang berani. Jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan besar terkubur oleh kenyamanan semu. Teruslah mencari kebenaran yang berpijak pada realitas yang terukur. Jika Anda merasa perspektif ini memberikan cara baru dalam melihat eksistensi, jangan ragu untuk mendukung perjalanan kami. Sampai jumpa di eksplorasi data berikutnya, dan jangan lupa untuk mendukung kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe serta membagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Tetaplah rasional, tetaplah tajam, dan selamat bergabung di Silent Majority.